Selamat sore Mbak Made. Jadi pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi mengenai program KB atau keluarga berencana. Apakah sudah bisa kita mulai, Mbak? Baik, jadi untuk program KB ini, jadi KB itu adalah singkatan dari keluarga berencana, di mana program ini memberikan manfaat seperti yang pertama itu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, lalu meningkatkan kesehatan ibu dan anak, lalu yang ketiga meningkatkan kesejahteraan keluarga, lalu yang keempat adalah merencanakan dan mengatur jarak kehamilan, yang kelima ada meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh anak lebih baik, serta yang terakhir itu adalah dapat menurunkan resiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan. Jadi untuk program keluarga berencana ini sasaran utamanya itu adalah pasangan usia subur atau disingkat dengan PUS dengan metode ber-KB yang sesuai. Selain itu, sasaran lainnya itu adalah ibu bersalin, di mana menggunakan KB setelah melahirkan. Mungkin karena Ibu Made belum melakukan KB saat baru melahirkan anak yang pertama. Di sini saya akan mencoba memberikan sedikit edukasi mengenai pilihan kontrasepsi dalam ber-KB. Baik, jadi di sini terdapat 7 metode pilihan kontrasepsi. Jadi yang pertama saya akan jelaskan mengenai susu atau implan, dimana untuk tingkat keberhasilan dari metode implan ini mencapai 97-99%, dimana kesuburan itu dapat cepat kembali didapatkan setelah implannya dibuka. Lalu untuk resiko kehamilan di luar kandungan itu rendah dan masa pakainya itu cukup panjang. Jadi metode implan ini bisa bertahan hingga 3-5 tahun. Dan untuk implan ini juga tidak mengganggu dari pemberian ASI kepada anak ibu. Lalu yang kedua itu ada metode dengan IUD. Jadi untuk IUD atau AKDR ini merupakan singkatan dari alat kontrasepsi dalam rahim, di mana tingkat keberhasilannya itu mencapai 99%, jadi cukup efektif. Lalu juga pemakaiannya itu cukup praktis dan ekonomis, dan kesuburan dapat segera kembali jika IUD atau AKDR-nya dibuka. Selain itu sama dengan implan, jadi tidak mengganggu pemberian dari ASI ibu kepada anak. Lalu untuk metode lainnya itu ada metode pil KB. Untuk pil KB ini tingkat keberhasilannya mencapai 92-99%, di mana kesuburannya itu dapat segera kembali jika pil dihentikan. Lalu dapat mengurangi rasa kejang atau juga nyeri saat haid. Selain itu, penggunaan dari pil KB ini memberikan manfaat lainnya selain mencegah atau menunda kehamilan itu, melindungi ibu dari penyakit radang pinggul atau disingkat dengan PRP. Selain itu cukup mudah dalam menggunakannya, di mana setiap hari ibu bisa mengonsumsi pil KB ini. Selain itu ada metode lainnya yaitu dengan suntik. Untuk suntik ini tentu dilakukan di fasilitas kesehatan yang terdekat, di mana suntik ini keberhasilannya adalah 99%. Lalu untuk penggunaannya cukup praktis dan aman, dan tidak mempengaruhi produksi ASI pada ibu, dan tidak terbatas dalam usia ibu. Untuk jenis KB lainnya itu ada kondom. Jadi di sini mungkin untuk tingkat keberhasilannya itu tidak setinggi dari metode KB yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk tingkat keberhasilannya itu antara 80-95%. Namun pada pemakaian kondom ini keefektivitasannya itu cukup rendah. Namun sisi lainnya itu kondom ini cukup murah, mudah, dan tidak memerlukan resep dokter untuk
pemakaiannya. Selain itu juga tidak ada efek samping dan dapat mencegah penularan dari penyakit menular seksual atau PMS. Lalu untuk metode lainnya itu ada secara permanen, yaitu vasektomi dan tubektomi. Jadi vasektomi itu dilakukan pada laki-laki, pada pasangan ibu. Lalu untuk tubektomi itu dilakukan pada ibu. Jadi saya akan jelaskan untuk vasektomi. Ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi sekali, dimana dilakukan pada tubektomi dan vasektomi ini dilakukan pada pasangan yang sudah mantap untuk tidak memiliki anak lagi, ya Bu ya. Jadi untuk vasektomi pada laki-laki tingkat keberhasilannya itu adalah 99%. Lalu ini cocok untuk pasangan yang tidak menginginkan anak lagi dan permanen, dan tidak mengganggu hubungan seksual, serta tidak ada resiko kesehatan lainnya. Sedangkan untuk tubektomi pada wanita itu keberhasilannya juga sama, yaitu 99%. Jadi cocok untuk pasangan yang tidak menginginkan anak lagi, lalu sifatnya permanen, tidak mengganggu hubungan seksual, dan tidak ada efek samping jangka panjangnya. Mungkin sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Mungkin untuk di sini kan yang umum di masyarakat itu mungkin yang pil KB-nya itu, apakah itu ada mengganggu untuk pemberian ASI-nya itu? Soalnya kan kayak susu KB itu tidak mengganggu dia pemberian ASI-nya. Kalau pil KB-nya ada efeknya atau gimana tuh? Baik. Jadi untuk pil KB ini memang dia itu selain dapat mencegah kehamilan, untuk manfaat lainnya itu adalah mencegah ibu terkena penyakit radang pinggul. Namun untuk pil KB ini efek sampingnya yang seperti Ibu sebutkan tadi. Jadi untuk pemberian ASI mungkin agak sedikit terganggu karena pil KB ini akan bermain dengan hormon yang ada di tubuh wanita, yaitu estrogen. Jadi apabila estrogen meningkat, kemungkinan itu produksi ASI-nya menurun. Sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Belum ada ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya akan tutup dengan sampai jumpa.